Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk pada bagian pendahuluan. Sejak lahir hingga meninggal dunia, lingkungan merupakan hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, semua aktivitas bergantung pada lingkungan, baik itu rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Sebagai manusia, sudah menjadi keharusan untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit dan bencana yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian terhadap lingkungan. Di era sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan dari hari ke hari dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Dalam proses perkembangan, iptek telah menghasilkan berbagai dampak terhadap lingkungan hidup manusia. Bagian A, yaitu wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan. Pada bagian 1, wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan sebagai mata kuliah kehidupan bermasyarakat. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya. Mahasiswa diharapkan memiliki kualitas sebagai berikut. 1. Itu menguasai dasar-dasar ilmu keterampilan dalam bidang keahlian tertentu. Nomor 2, yaitu pengertian wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan. Contoh faktual dan saraf dengan nilai karakter. Wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan adalah pemahaman terhadap bagaimana teknologi dan lingkungan saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh faktual yang terkait dalam keilmuan teknologi dan lingkungan dapat mencakup dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan bermasyarakat. Fenomena ini merupakan akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan pertanian. Dampaknya dapat berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh faktual tersebut dapat diasosiasikan dengan nilai-nilai karakter seperti kepedulian lingkungan, kreativitas, dan inovasi dalam menemukan solusi alternatif, kecakapan berkomunikasi dalam mengedukasi masyarakat, serta tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan keseimbangan ekosistem. Oke, itu saja, terus akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia secara individu tidak pernah menciptakan dirinya, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak dapat menentukan jalan hidup setelah kelahirannya, dan eksistensinya dalam kehidupan dunia ini mencapai kedewasaan. Dan semua kenyataan itu akan memberikan andil atas jawaban mengenai pertanyaan hakikat, kedudukan, dan perannya dalam kehidupan yang dihadapi. Manusia adalah makhluk yang bertanya, mempunyai hasrat atau mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya mengetahui dirinya. Manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang, biasa disebut dengan curiosity. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan what, apa, tentang sesuatu, kemudian lanjutkan dengan how, bagaimana, kemudian why, mengapa. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manusia dengan rasa keingintahuannya yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka-nerka sendiri jawabannya. Terkadang jawaban itu tidak logis, tetapi mudah diterima oleh masyarakat awam. Misalnya, mengapa ada pelangi? Kemudian mereka membuat jawaban, pelangi adalah selendang bidadari. Dari hal ini timbulnya pengetahuan tentang bidadari, sesuatu yang berkuasa. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering menerka-nerka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu.
Cara memperoleh ilmu pengetahuan alam, semu, atau pseudo ilmu pengetahuan alam antara lain mitos dan legenda, wahyu, otoritas dan tradisi, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, cara coba ralat, dan pendekatan akal sehat atau common sense. Sekian. Alam semesta dan tata surya. Alam semesta disebut juga dengan jagat raya atau universum adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada, dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta bisa didefinisikan mencakup keseluruhan atau mencakup segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang telah ada, dan segala sesuatu yang akan ada. Alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Alam semesta juga merupakan ruangan yang sangat besar dan mungkin tidak terbatas dalam volume. Hal yang dapat diamati adalah tersebarnya ruang pada ukuran setidaknya 9 miliar tahun cahaya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Berdasarkan data Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration atau NASA, tata surya terdiri dari 8 planet yang mengitari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter, sedangkan planet terkecil dalam tata surya adalah Merkurius. Sebelumnya, Pluto termasuk planet dalam tata surya. Namun, Persatuan Astronomi Internasional mengubah status Pluto pada tahun 2006 dari planet menjadi planet kerdil. Tata surya juga merupakan galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 828-812 km per jam. Urutan planet dalam tata surya mulai dari yang terdekat dengan matahari sampai yang terjauh. Dan materi terakhir dari wawasan keilmuan, teknologi, dan lingkungan yang kami bawakan yaitu inspirasi kelahiran Iptek. Kemampuan berpikir pada manusia menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala apa yang ada di alam semesta ini. Pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan alam semesta ini kemudian merupakan dasar kelahiran ilmu pengetahuan dan selanjutnya diterapkan pada munculnya teknologi dan seni yang diciptakan oleh manusia. Melalui akal yang dimilikinya, semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ditambah dengan pengetahuan yang diperoleh saat itu, maka informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini akan terus bertambah dan berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Iptek terus berkembang sejalan dengan kebutuhan, karakter, dan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang berada di sekelilingnya atau di alam jagat raya, beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu mendorong manusia untuk selalu melahirkan dan mengembangkan Iptek.